Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami. Tentunya dalam bijak hari ini kita masih membahas soal harapan ya terhadap PJ Gubernur yang 5 sudah dilantik dan kemudian yang nanti kita akan tunggu-tunggu adalah PJ Gubernur DKI Jakarta ya. Nanti kita sambung lagi dengan Pak Ujang nanti di bulan yang akan datang. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Ujang terkait dengan tema bahasan kita hari ini. Nah, ini seperti apa? Pertanyaan yang pertama ini, intervensi politik dan kepentingan 2024. Apakah Pak Ujang melihat dari nama-nama yang sudah dijadikan sebagai PJ Gubernur? Iya ya, saya melihatnya seperti itu. Kan begini, sudah banyak penelitian, sudah banyak disertasi kampus besar politik ya, di UI juga sudah ada bahwa yang namanya birokrasi, yang namanya ASN ya, ini kan PJ-PJ-nya kan ASN ini, pejabat-pejabat eselon 1. Ya. Itu tidak netral dalam berpolitik. Walaupun aturannya harus netral, walaupun ancamannya pemecatan dan lain sebagainya, tetapi faktanya nggak netral. Saya pernah dulu bantu bupati gitu ya. Mereka bahkan ya membuat tim sukses di belakang layar tidak tertulis. Mereka itu kepala dinas, tim suksesnya itu camat, lurah, birokrasi semua. Mereka yang suruh nyari duit, mereka yang suruh mengondisikan masyarakat di lapangan. Kalau enggak mereka nanti diganti dan lain sebagainya, diancam lain sebagainya. Ini kan menjadi persoalan. Ini terjadi di seluruh Indonesia. Ini hasil riset. Oleh karena itu, saya melihat dan menilai, bukan berarti suudon ya. Ini politik. Politik apapun bisa terjadi. Makanya PJ-PJ ini memungkinkan itu gitu loh. Memungkinkan ada intervensi. Lakukan manuver-manuver di belakang layar untuk mengondisikan kepentingan politik kelompok tertentu. Ya. Karena di bulan Februari ada pileg dan pilpres, di bulan Novembernya ada pilkada. Ya, karena ini yang harus kita kawal bersama. Jadi sangat memungkinkan dan intervensi itu menurut saya sangat besar. Tadi misalkan saya yang menitipkan, yang menjadikan PJ-PJ itu, saya lantik ya, kamu siap-siap ya nanti. Nah, ini dong, dukung dong, itu calon yang kita dukung gitu. Atau nanti dukung dong partai kita ya, menangkan di dapil situ ya, berapa ini gitu loh. Itu kemungkinan ada, karena saya orang politik dan pernah jadi ketua tim sukses juga. Dan saya pernah dekat dengan teman-teman di partai politik juga. Jadi paham logika-logika seperti itu. Bahkan saya kemarin saya WA salah satu petinggi partai. Saya bilang, selamat ya, saya bilang bahwa ada orangnya yang jadi PJ gitu loh. Ya walaupun dia ASN tapi didorong oleh partai gitu loh maksud saya. Nah, ada terjadi dan itu ya bukan rahasia umum lagi. Saya berbicara dalam ranah fakta saja. Saya tidak membicara yang aneh-aneh karena saya akademisi, saya dosen mesti berkata jujur saja apa adanya. Oleh karena itu tadi pengawasan dari kita semua itu penting karena akan ada banyak intervensi, akan ada banyak kepentingan terkait persoalan-persoalan politik tadi. Karena kan yang namanya birokrasi mereka pegang, yang APBD kan mereka pegang, mereka jaringan juga mereka pegang, ya kan. Jadi semua sumber daya di daerah itu akan dipegang oleh PJ tadi, walau kewenangannya terbatas, tapi mereka akan powerful untuk bisa mengkondisikan sesuatu di daerah itu. Oleh karena itu seberapa besar kok intervensi akan sangat besar. Oleh karena itu PJ-PJ itu menjadi rebutan tadinya. Ya tadi mohon maaf teman-teman TNI Polri menginginkan, tapi Pak Jokowi nggak boleh. Lalu sekarang juga pasti rebutan. Karena tadi jadikan saya dong, nanti kita untuk pemenangan misalkan di pileg, pilpres atau pilkada. Ya seperti itulah kira-kira deal-deal belakang layar begitu. Ya masalah mungkin tidak, mohon maaf kurang paham gitu, kurang tahu. Ya kita kasih tahu dan kita kasih pemahaman melalui Sultan TV ini secara objektif begitu. Ya. Baik, ini ada deal-dealan, ada pembagian kue ya istilahnya ya Pak Ujang ya. Oke, ini ada statement yang menarik nih Pak Ujang. PJ Gubernur ini sepertinya menang banyak ya Pak Ujang, tanpa campaign, safari politik, tanpa keluar uang untuk serangan fajar tapi menjadi gubernur. Tanggapan Pak Ujang? Sepakat saya sepakat itu. Kenapa? Ya menang banyak. Mereka mohon maaf ya, akan menambah kaya mungkin. Dia bukan hanya pribadinya yang happy, istrinya happy, anak-anaknya, keluarganya pasti happy. Nah, tetapi tadi resikonya adalah mereka akan mendapatkan intervensi politik itu.
Itu resikonya. Ya sudahlah, kamu saya tunjuk, kamu saya lantik, tapi kamu harus ikutkan kita lah. Kira-kira seperti itu kan. Jadi selain dari normatif untuk menjalankan roda pembangunan di daerahnya masing-masing itu, ya tidak akan lepas daripada intervensi politik kepentingan itu gitu loh. Ya. Saya sih melihat seperti itu. Itu akan sangat besar. Oleh karena itu kita lihat ke depan, kita kawal lah. Jangan sampai kan beginilah. Jangan sampai negara ini dikuasai oleh orang-orang itu saja, kelompok-kelompok itu saja gitu. Sehingga mengabaikan terkait dengan kesejahteraan rakyat di daerah. Ya. Ya mesti jiwa besarnya tumbuh dan muncul kepada PJ-PJ itu. Walaupun mereka tadi ada deal di belakang layar, ada intervensi dan kepentingan politik di belakang layar, tapi jangan melupakan mereka untuk menjadi sosok negarawan. Yang tadi ucapannya, ide-ide dan gagasannya, lalu tindakannya itu untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Saya sih seperti itulah. Jangan lagi lah, mohon maaf, memperkaya diri tadi menang banyak ya. Tahu-tahu begitu jadi dilantik kemarin, tahu-tahu yang dilihat pertama APBD gitu kan, proyek-proyek di dinas-dinas gitu kan, ya dinas PU ini, lalu ya ini yang kita tidak mau gitu. Kalau menang banyak saya sepakat, mereka menang banyak, tidak banyak tapi tadi akan ada deal politik di belakang layar yang mereka lakukan dengan yang ya sifat menunjuk itu begitu. Baik, dan jangan sampai ini para PJ justru malah lebih sibuk untuk mengondisikan daerah untuk pemenangan ya Pak ya, jangan sampai, tapi kemudian harus tetap fokus terhadap tugas yang diberikan ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan dari Banten khususnya nih, menurut Pak Ujang program kerja apa nih yang masih harus menjadi fokus utama di Provinsi Banten Pak? Kita ini ada dua ya, teman-teman di Banten ya, umum sih, mau di Banten mau di seluruh Indonesia, yaitu persoalan musuh kita itu dua sebetulnya, yang secara umum ya, adalah kemiskinan dan kebodohan. Termasuk saya nih dosen juga masih belum sejahtera gitu loh, apalagi masyarakat biasa gitu loh. Jadi problem kita ini problem kemiskinan. Jadi bagaimana PJ di Banten angka kemiskinan itu agar tidak lagi tinggi gitu loh. Misalkan ya buat program-program yang kreatif, misalkan ya bikin pasar murah di gang-gang gitu loh. Jadi pasar malam, pasar murah untuk menggenjot ekonomi masyarakat kelas bawah. Ada, saya punya seorang senior yang menjadi kepala daerah di salah satu kota gitu ya. Ketika dia jadi, dia bikin pasar-pasar malam menggenjot ekonomi rakyat dan itu maju, berkembang. Tetapi ketika digantikan oleh wali kota berikutnya nggak jalan. Nggak diurus, akhirnya ya ekonomi masyarakat mundur lagi gitu loh. Jadi ada perbedaan tuh, saya melihat dari kepemimpinan senior saya di daerah gitu, di wali kota itu. Oleh karena itu ya PJ itu mesti memompa ekonomi masyarakat kecil yang hari ini sedang sulit gitu, sedang susah. Kita semua sedang susah. Oleh karena itu ekonomi dibangkitkan menjadi penting ya. Tugas PJ itulah untuk bisa membangkitkan ekonomi masyarakat Banten gitu loh. Semua sektor ekonomi harus dibuka, terutama ekonomi. Nah, yang kedua yaitu soal musuh kita adalah kebodohan. Ya mohon maaf ya, kita semua, saya pun lahir dari orang bodoh gitu ya. Kita ini masyarakat Indonesia masih banyak yang mohon maaf sekali lagi bodoh. Kenapa? Itu hasil dari BPS, bahwa masyarakat kita, pendidikan kita masih rendah. Oleh karena itu ya tugas mereka adalah bagaimana bisa memberikan beasiswa yang benar di masyarakat Banten. Masyarakat Banten bisa terangkat harga diri dan harkatnya dengan pendidikan itu. Karena saya punya istilah, ada teori namanya mobilitas vertikal, Mbak Dea. Jadi kalau kita ini, kayak saya ini orang miskin ya, orang nggak punya, orang bodoh, kalau kita mau naik derajat, maka pendidikanlah yang harus diperbaiki. Pendidikanlah yang akan mengangkat derajat kita, tetapi pendidikan yang baik gitu loh. Jadi ya tadi, karena musuh kita adalah musuh kemiskinan dan kebodohan, maka yang harus diperbaiki sebenarnya yang paling penting adalah ekonomi dan pendidikan. Makanya kita ini ya Mbak Dea bisa berdemokrasi dengan baik, dengan sehat. Demokrasi kita selalu tarik ulur, selalu maju mundur. Kenapa? Karena indikator pendidikannya pun tidak terlihat. Misalkan indikator masyarakatnya harus sejahtera, masyarakatnya belum sejahtera. Masyarakat pendidikannya harus tinggi, masyarakat kita masih secara umum masih SMP dan SMA. Lalu penegakan hukum, indikator ketiga dalam demokrasi, penegakan hukum juga masih tebang pilih. Nah, oleh karena itu ke depan di Banten ya, PJ yang telah dilantik itu ya punya kewajiban untuk tadi mencerdaskan kehidupan masyarakat Banten, lalu meningkatkan
kesejahteraan ekonomi. Itu Pak yang paling mendasar. Ya. Yang ketiga sebenarnya terkait dengan soal kesehatan. Ini penting, itu hak dasar masyarakat Banten dan kita semua, dan harus dilayani dengan baik begitu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir Pak Ujang. Ini sebetulnya banyak sekali nih yang ikut berstatement dan juga berkomentar soal deal di balik layar politik tadi juga, ini sangat seru katanya Pak. Kemudian ini juga ada yang berstatement Pak, kalau PJ Gubernur berarti tidak ada demokrasi di sana tanpa melalui tahap uji kelayakan di DPRD. Tanggapannya Pak? Memang nggak ada. Ya. Betul, nggak ada. Itu aturannya seperti itu. Disitulah nilai politisnya. Karena aturannya seperti itu, maka nilai politisnya aja tadi, karena ditunjuk, tidak ada persaingan, gitu kan, tidak ada pemilihan, maka mereka akan, mohon maaf tanda petik, akan menghamba kepada yang menunjuknya. Kan begitu. Ya oleh karena itu disitulah nilai politisnya. Makanya kita curiga. Makanya kita tuntut mereka untuk bersikap dan berjiwa negarawan itu. Ya. Itu di situ. Ya saya sepakat itu ya memang tidak demokratis, tapi aturannya seperti itu. Oleh karena itu ya kita kawal saja. Kalau mereka tidak benar ya kita jewer bersama-sama gitu loh. Ya. Misalkan iya dari PJ itu nggak benar ya kita kritisi. Kita sudah ada media sosial, ya kan? Sudah sangat terbuka. Jadi kitanya jangan lengah. Kitanya jangan diam diri. Sama, saya juga sering mengkritisi pemerintah. PR saya tidak berdiam diri. Ya walaupun sedikit ada ancaman ya kita abaikan aja lah. Yang penting kita sama-sama masyarakat Banten dan masyarakat Indonesia untuk bisa menjaga demokrasi. Semampu kita lah. Semampu kita yang kita bisa lakukan. Oke, terima kasih banyak Pak Ujang Komarudin sudah membersamai kita di pagi hari ini dalam Talkshow Bincang hari ini. Ini pembicaraan kita sangat seru ya. Nanti pokoknya kita sambung lagi ya Pak, nanti pas ada PJ Gubernur DKI Jakarta. Terakhir Pak, apa yang disampaikan lewat tema bahasan kita hari ini, silakan. Ya, saya hanya satu, itu kan jabatan itu amanah. Nah, walaupun mereka ditunjuk oleh pemerintah, tapi berbuatlah yang terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negara. Jangan kecewakan rakyat yang ada di daerah itu. Jangan bekerja seenaknya asal-asalan dan menghamba kepada kekuasaan. Tapi berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Itu yang kita harapkan. Oke, terima kasih banyak Pak Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar. Sehat selalu Bapak. Semoga nanti kita bisa sambung lagi. Ya baik, terima kasih pemirsa Sultan TV atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan hadir kembali ya di jam yang sama di hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi dengan tema bahasan menarik lainnya. Akhir kata saya Dian Tawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.